Kitab Henok itu menyingkapkan kepada kita bahwa hikmat kebijaksanaan itu asalnya adalah dari surga. Tempat kediamannya itu adalah di surga. Dan ketika ia datang untuk tinggal di antara manusia, ia tidak menemukan tempat kediamannya di antara manusia. Makanya ia kembali ke surga dan duduk di antara para malaikat. Haleluya. Shalom, shalom Elohim, ketiga pribadi ilahi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rohnya Bapa Syurgawi yang ada di dalam dirinya Pak Emal Lagu, dan rohnya Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, roh kebenaran yang ada di dalam mempelainya Ibunda Fi Hamdani. Dan shalom Elohim juga untuk semua para saksi surga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, para rasul-rasulnya, orang-orang kudusnya yang sudah pun turun di atas muka bumi ini memakai tubuh wadah manusia yang dilayakkan. Juga shalom untuk semua anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Haleluya. Shalom, shalom Elohim. Ya Bapak Ibu, di kesempatan pada hari ini saya ingin menyinggung sedikit mengenai tentang hikmat kebijaksanaan, di mana di dalam Ayub juga menyinggung mengenai hikmat kebijaksanaan ini, dan juga kitab Henok juga ada menyinggung mengenai kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan ini. Dan Bapak Ibu, mari kita melihat bersama-sama di dalam Ayub ke-28 ayat yang ke-12 sampailah ke-28, di mana ia menjelaskan kepada kita mengenai hikmat itu. Dan perikop besarnya ialah manusia tidak dapat menemukan hikmat. Mari kita membaca bersama-sama Bapak Ibu. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi itu di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Tetapi ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Haleluya. Bapak Ibu, sangat jelas kepada kita bahwa hikmat kebijaksanaan itu tidak dapat ditemukan oleh manusia, bahkan oleh apapun tidak dapat ditemukan. Bahkan harganya itu tidak dapat ditandingi nilainya, sekalipun oleh emas, sekalipun oleh permata, dan segala bentuk yang berharga itu tidak dapat menandingi nilai sebuah hikmat kebijaksanaan itu. Bahkan tidak ada satu pun yang dapat menemukannya, karena tempat kedudukannya, kediamannya itu ada di surga. Ya Bapak Ibu, untuk lebih jelas kita mari lihat di dalam kitab Henok
pasal yang ke-42 ayat yang pertama dan kedua, di mana ia berbicara seperti ini. Kebijaksanaan tidak menemukan tempat di mana dia bisa hidup, dan tempat kediaman diberikan kepadanya di surga. Kebijaksanaan datang untuk tinggal di antara anak-anak manusia dan tidak menemukan tempat kediaman. Kebijaksanaan kembali ke tempatnya dan mengambil tempat kedudukannya di antara para malaikat. Haleluya. Bapak Ibu, ini sangat jelas bagi kita bahwa kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan itu, tempat kediamannya itu adalah di surga. Makanya tidak heran mengapa manusia tidak dapat menemukan hikmat itu, tempat kediamannya itu, yang sangat susah untuk kita susuri, sangat susah untuk kita temukan, yaitu yang ada di surga. Siapakah manusia yang dapat pergi ke surga, Bapak Ibu? Siapakah manusia yang dapat pergi ke sana? Karena itu, satupun manusia tidak dapat menemukan hikmat itu. Tetapi manakala apabila hikmat kebijaksanaan itu datang untuk mencari tempat kediamannya di antara manusia, ia sendiri datang untuk mencari tempat kediamannya di antara manusia, di dalam hati manusia. Tetapi malah ia tidak menemukan, karena justru apa yang ada di dalam hati manusia adalah ketidakadilan. Mari kita lanjut baca di dalam ayat yang ketiga. Dan ketidakadilan datang dari tempat penyimpanannya, yang tidak dicari mereka temukan, dan diam dengan mereka, seperti hujan di padang pasir dan seperti embun di tanah yang haus. Ketika ketidakadilan itu datang di antara manusia, ia tidak perlu mencari-carinya, tetapi ia terus mendapat tempat, karena justru yang ada di dalam hati manusia itu adalah ketidakadilan. Makanya ia senang mencari tempat dibanding dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat ilahi itu sangat susah untuk tinggal di hati manusia, karena kita tidak mencari hikmat itu, kita tidak meminta hikmat itu. Ia tidak mendapat tempat di dalam hati manusia, makanya ia kembali di surga. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, saya juga ketika di dalam kesibukan saya, ketika sebelum saya bertobat dengan sungguh-sungguh, saya tidak mengerti, saya tidak mengetahui betapa nilai sebuah hikmat kebijaksanaan itu sangat-sangat besar, melebihi apapun yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi ketika saya bertobat, permulaannya apabila saya takut kepada Tuhan, maka perlahan-lahan Bapak Ibu saya menemukan hikmat itu, dapat mengerti apa yang sedang disampaikan oleh suara daripada surga, Roh Alfa dan Omega itu sendiri, ketiga pribadi ilahi yang sudah pun memakai tubuh manusia di atas muka bumi ini, menyampaikan suara kebenaran daripada surga, hikmat ilahi yang tidak dapat diselami oleh manusia itu. Ketika saya bertobat Bapak Ibu, dan mulai takut akan Tuhan, takut untuk melakukan dosa, pada saat itulah hikmat itu perlahan-lahan saya dapat menemukannya, dan saya dapat mengertikan apa yang sedang disampaikan, apa yang terjadi pada zaman ini, bagaimana di mana roh Tuhan itu sudah juga turun di atas muka bumi ini untuk menjadi hakim di atas muka bumi ini. Segala rahasia-rahasia yang tidak dapat diterima oleh hikmat kebijaksanaan dunia ini, itu dapat kita mengertikan apabila kita menerima hikmat kebijaksanaan ilahi. Itu sangat berbeda hikmat dunia dengan hikmat ilahi itu, Bapak Ibu. Ketika saya menerima hikmat dunia, hikmat pengetahuan yang daripada dunia itu tidak mengajarkan kepada saya kebenaran yang daripada surga. Tetapi pada hari ini kita mengertikan bersama-sama, Bapak Ibu, bahwa hikmat itu melebihi apapun yang berharga yang ada di atas muka bumi ini.